Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back my YouTube channel. Nah, balik lagi di YouTube aku. Jadi aku kali ini bakal bikin video dan bakal sharing-sharing lagi ke kalian masih seputar tentang kebidanan. Dan kali ini tuh aku bakal sharing tentang ibu dan anak. Nah, khususnya untuk ibu yang lagi menyusui. Jadi aku bakal sharing tentang manajemen laktasi. Nah, apa itu manajemen laktasi? Kalian penasaran nggak? Nah, kalau penasaran, kalian jangan skip video ini, tonton sampai habis, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, lanjut aja. Jadi sebelum aku ngejelasin ke kalian tentang manajemen laktasi, aku bakal kasih tahu dulu pengertian dari manajemen laktasi. Jadi manajemen laktasi ini merupakan cara menyusui yang baik dan benar dengan memperhatikan kepada ketepatan posisi menyusui, ketepatan mulut bayi, dan juga puting ibu. Nah, jadi manajemen laktasi ini merupakan cara menyusui yang baik dan benar. Nah, pasti kalau menyusui itu berhubungan dengan ASI. Sebelumnya kalian udah tahu belum apa itu pengertian ASI? Jadi ASI singkatan dari air susu ibu. Nah, terus kalian pernah gak dengar tentang kata ASI eksklusif? Nah, jadi ASI eksklusif ini merupakan pemberian ASI 0-6 bulan tanpa tambahan pendamping apapun, makanan atau minuman pendamping apapun ya. Jadi benar-benar pure ASI aja. Nah, setelah aku jelasin pengertian ASI dan ASI eksklusif, kira-kira penting gak sih ASI dan ASI eksklusif itu? Jadi penting banget ya guys, karena ASI, apalagi ASI eksklusif, ketika diberikan itu bisa memberikan perlindungan atau kekebalan tubuh pada bayi, atau yang disebut juga imunitas. Nah, jadi ketika bayi diberikan ASI secara eksklusif, dia akan menjadi lebih kuat dan juga tidak mudah sakit. Nah, lanjut. Nah, tadi kan aku udah jelasin tentang pengertian dari manajemen laktasi. Langsung selanjutnya aku bakal jelasin tentang tujuan dari manajemen laktasi ini. Jadi, manajemen laktasi ini untuk menghindari terjadinya tersedak pada saat menyusui. Nah, yang tersedaknya bukan ibunya ya, tapi bayinya. Terus selanjutnya yang kedua untuk menghindari terjadinya gumoh. Nah, gumoh ini muntah setelah menyusui. Kalian pernah lihat gak bayi-bayi setelah menyusui terus muntah, keluarnya itu warna putih kayak ASI? Nah, itu namanya gumoh. Terus yang ketiga untuk menghindari terjadinya puting susu lecet dan juga infeksi payudara ibu. Nah, terus yang keempat agar produksi ASI-nya itu menjadi lancar. Dan yang terakhir, agar memberikan kepuasan serta kenyamanan bayi pada saat menyusui. Nah, selanjutnya gimana sih cara menyusui yang baik dan benar? Jadi, sebelum menyusui, kita perlu mengetahui terlebih dahulu posisi-posisi menyusui yang sesuai dengan kondisi ibu dan bayi dan juga jenis persalinan. Nah, jadi posisi menyusui itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada posisi duduk, berdiri, dan berbaring miring. Ini posisi ini digunakan pada ibu dengan jenis persalinan yang normal. Nah, buat ibu-ibu yang persalinannya normal itu bisa menggunakan posisi yang tadi aku sebutin. Terus yang kedua ada posisi tidur dengan bayi di atas perut. Nah, posisi ini digunakan dengan kondisi ibu yang memiliki ASI yang melimpah. Tujuan dari posisi ini yaitu untuk menghindari terjadinya tersedak ketika menyusui. Terus yang terakhir ada posisi football. Nah, football ini bukan main bola ya, tapi emang namanya posisinya itu posisi football. Nah, jadi posisi football ini nanti aku bakal tunjukin gambarnya kayak gini. Nah, posisi ini digunakan dengan ibu yang jenis persalinannya sesar dan juga ibu yang memiliki bayi kembar. Nah, selanjutnya aku bakal kasih tahu cara-cara menyusui yang baik dan benar. Tapi di sini yang aku contohin ini cara menyusui dengan posisi yang duduk ya, karena ibu kebanyakan menggunakan posisi yang duduk. Oke? Nah, jadi yang pertama tentunya sebelum menyusui, ibu dipersilakan terlebih dahulu untuk duduk.
Jadi ibu bisa menggunakan kursi yang ada sandarannya, atau ibu bisa menggunakan tembok sebagai sandaran. Terus jadi pas posisi duduknya itu ibu duduknya tegap tetapi tetap rileks. Kemudian pastikan kakinya itu tidak menggantung. Nah, agar tidak menggantung, ibu bisa menggunakan kursi yang kecil untuk menopang kaki ibu. Terus setelah ibu duduk dengan rileks dan nyaman, selanjutnya sebelum menyusui, ibu bisa membersihkan payudara terlebih dahulu. Nah, ketika membersihkan, ibu bisa menggunakan handuk kecil yang dibasahi oleh air hangat. Atau kalau nggak ada handuk kecil, ibu bisa menggunakan wastafel yang ada di rumah atau apapun itu yang bisa digunakan untuk mengelap payudara ibu. Adapun cara membersihkannya yaitu dengan cara ibu bisa menopang payudara yang hendak dibersihkan. Kemudian tangan yang satunya lagi itu digunakan untuk memegang waslap atau handuk kecil yang sudah dibasahi oleh air hangat. Kemudian gerakan untuk membersihkannya itu dari atas ke bawah sampai bersih. Nah, selanjutnya setelah ibu membersihkan payudara, ibu bisa melakukan desinfeksi payudara terlebih dahulu. Nah, desinfeksi ini bukan berarti kita kasih cairan desinfektan ke payudara, bukan ya, tapi yaitu dengan cara mengeluarkan sedikit ASI lalu dioleskan ke bagian puting susu dan juga areola. Jadi areola itu yang bagian hitamnya itu loh. Nah, di situ dioleskan, itu namanya desinfeksi. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga kelembaban payudara agar terhindar dari puting susu lecet. Nah, adapun cara untuk mengeluarkan ASI-nya yaitu dengan cara pastikan jari-jari atau jari lainnya itu membentuk huruf C. Kemudian setelah membentuk huruf C, lakukan tekan, pijat, dan lepas kayak gitu. Terus lalu setelah keluar ASI-nya baru diolesin. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan bantal atau alas untuk menopang bayi. Jadi di sini kita mengatur untuk senyaman mungkin. Nah, selanjutnya atur lengan bayi. Jadi bayi pertama itu ditidurin, terus kemudian ibu bisa mengatur tangan bayi. Jadi cara mengaturnya yaitu dengan cara tangan yang satunya itu di depan dan tangan yang satunya lagi itu di belakang. Terus selanjutnya atur badan bayi. Jadi pastikan posisinya itu sejajar antara telinga dan bahu atau tangan itu sejajar, jangan sampai kepalanya doang yang ngadep ke payudara tapi badannya itu nggak ngadep, karena itu nggak nyaman sebenarnya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu memegang payudara. Jadi kenapa harus dipegang? Karena kalau misalkan nggak dipegang itu bisa menutupi hidung bayi. Nah, terus selanjutnya, sebelum menyusui, lakukan rooting reflex atau memberikan rangsangan untuk bayi membuka mulut. Nah, adapun cara melakukan rooting reflex ini, ibu bisa melakukan dengan cara mendekatkan puting susu ibu ke bibir pinggir bayi. Nah, selanjutnya yaitu susui bayi. Jadi pada saat menyusui bayi, pastikan sebagian besar areola itu masuk ke mulut bayi. Kalau misalkan masih ada suara pada saat menyusui, itu berarti belum masuk semua areolanya kayak gitu. Dan ini bisa menyebabkan kalau misalkan menghisapnya, nanti bayi menghisapnya itu kesusahan atau enggak sepenuhnya terhisap. Kemudian pastikan payudaranya itu benar-benar kosong. Kalau udah kosong baru pindah ke payudara lain. Nah, selanjutnya yaitu melepaskan isapan bayi. Nah, ibu bisa melakukan melepaskan isapan bayi ini dengan cara ibu meletakkan jari kelingking ibu di pinggir mulut bayi, jadi diginiin, atau bisa juga dengan menekan dagu bayi kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu selesai menyusui itu dilakukan
desinfeksi lagi, yaitu dengan cara mengeluarkan ASI sedikit terus dioleskan ke puting dan areola. Nah, selanjutnya yaitu menyendawakan bayi. Jadi setelah disusui, bayi jangan langsung ditidurkan, tetapi disendawakan terlebih dahulu. Karena kalau misalkan gak disendawakan, bayi biasanya akan gumoh atau muntah tadi loh. Nah, sebenarnya kalau misalkan orang dewasa pun setelah makan atau minum terus langsung tidur, itu akan ada refleks pengen muntah gitu kan. Jadi sebaiknya duduk terlebih dahulu. Nah, cara menyendawakan bayi ini dengan cara ibu menggendong bayi, terus juga disandarkan ke bahu ibu secara tegap, terus bisa diusap-usap sampai sendawa, atau bisa juga dengan cara ibu menelungkupkan bayi di atas pangkuan ibu kayak gitu. Nah, selesai menyusui, ibu bisa langsung cuci tangan. Nah guys, jadi itu yang tadi aku jelasin merupakan cara atau teknik menyusui yang baik dan benar. Tapi itu sebenarnya penting untuk dilakukan. Karena gini ya, aku ngambil satu contoh. Jadi kalau misalkan kita nggak ngelakuin desinfeksi sebelum menyusui, atau ngelakuin kayak ngoles-ngolesin ASI itu sebelum menyusui, sehingga ditakutkan akan terjadi lecet. Nah, kalau misalkan udah lecet, puting susu itu lecet, nah biasanya ibu-ibu tuh nggak mau buat pakai payudara yang lecet ini buat disusuin ke bayinya. Biasanya cuma pakai yang sebelahnya doang. Dan itu sebenarnya bahaya karena kalau misalkan kayak yang payudara itu nggak disusuin ke si bayinya, itu akan jadi penuh gitu. Kalau penuh itu bisa menyebabkan pembengkakan, dan parah-parahnya fatalnya itu akan menyebabkan mastitis. Jadi mastitis ini merupakan pembekakan bahkan sampai keluar nanah. Hal itu karena terjadi karena ASINya itu nggak dikeluarin, jadi bengkak kayak gitu. Nah, kalau misalkan sudah terjadi mastitis, biasanya akan ada demam pada si ibunya. Kalau misalkan ibu udah demam, terus ibu jadi kurang nafsu makan, jadi itu akan mempengaruhi kualitas ASINya. Kalau misalkan kualitas ASI terganggu, itu otomatis pertumbuhan bayi juga akan terganggu. Apalagi pada bayi yang 0-6 bulan, yang dia itu cuma konsumsi ASI doang kan, jadi kasihan ke bayinya menurut aku kayak gitu. Jadi ibu bisa ngelakuin teknik atau cara menyusui yang udah tadi aku jelasin kayak gitu. Nah, cukup sekian video dari aku. Semoga video yang tadi aku udah jelasin atau penjelasan yang aku tadi jelasin itu bisa dimengerti dan bermanfaat. Terus juga di next video itu aku bakal ngebahas gimana caranya mengatasi puting susu yang lecet kayak gitu. Jadi buat kalian jangan lupa subscribe, terus like, komen, dan share YouTube aku. Nah, mungkin cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.